Teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Ini adalah salah satu contoh teks deskripsi yang berjudul Parangtritis Nan Indah. Kalian bisa membaca teks ini supaya kalian tahu contoh dari teks deskripsi. Apa yang kalian ketahui dari teks deskripsi tersebut? Paragraf 1 mendeskripsikan tentang tempat atau lokasi dari Pantai Parangtritis. Paragraf 2 mendeskripsikan tentang keindahan fisik Pantai Parangtritis. Paragraf 3 mendeskripsikan tentang keindahan pada sore hari di Pantai Parangtritis. Paragraf 4 mendeskripsikan tentang suasana kegiatan orang-orang di Pantai Parangtritis. Sampai situ paham ya, teks deskripsi itu apa dan contohnya. Apa sih ciri objek yang dideskripsikan? Bersifat khusus atau tertentu. Ciri ini tergambar pada judul. Contohnya, Pantai Parangtritis Nan Indah. Selain itu, objek yang dideskripsikan bersifat personal atau sesuai dengan pendapat penulis. Apa ciri isi teks deskripsi? 1. Isi teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian objek. 2. Isi teks deskripsi menggambarkan objek secara konkret atau nyata dan banyak menggunakan kata khusus. 3. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Ada berapa jenis teks deskripsi? Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori. 1. Teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Contohnya, teks yang berjudul Parangtritis Nan Indah. 2. Teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Biasanya terdapat pada cerita novel, cerpen, lagu, dan iklan. Apa ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa? 1. Menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan atau membuat menjadi nyata dan jelas. Contohnya, kata umum warna dikhususkan menjadi orange. Kata umum baik dikhususkan menjadi ramah. Kata umum menggerakkan dikhususkan menjadi mengibaskan. 2. Menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya, kalimat, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perincian, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. 3. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Contohnya, kata sifat baik, kata emosi kuatnya adalah ramah, sopan. Kata sifat indah, kata emosi kuatnya adalah cantik, elok, molek, bersih. 4. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contoh, majas pertama, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Kedua,
Hamparan laut biru Tosca seperti permadani indah terbentang luas. 3. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah. Majas adalah bahasa kiasan atau yang melebih-lebihkan. 5. Menggunakan kalimat rincian. Contohnya, terumbu karang berwarna-warni akan diperincikan warnanya seperti apa. Ada terumbu karang orange, abu-abu, dan hijau muda. 6. Menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Contoh, 1. Seakan dapat dilihat. Contohnya itu adalah kulitnya kuning langsat. 2. Seakan dapat didengar. Contohnya, bernyanyi kecil. 3. Seakan dapat dirasakan. Contohnya, rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Sampai situ jelas ya? Jangan lupa kalian subscribe dan like serta share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Why? Karena makin banyak yang tahu, makin banyak teman kita belajar. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.